Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Al-Mubarak Trika. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberikan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Ikhwani fid din wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita berkenaan dengan fikih keluarga, yang mana kita telah sampai dari pembahasan sebelumnya, yaitu kisah seorang wanita yang ingin menceraikan suaminya disebabkan tidak perhatiannya suami terhadap dirinya, bahkan dia sama sekali tidak peduli tentang istrinya. Kemudian beliau melanjutkan, ukhti muslimah, unduri ila siyabika qabla maji'i zawjik wa qum bis-su'ali nafsik. Hada soal, hal yus'idu zawji indama yusa'iduni ala hadhihi al-hayya biqat'i kulli imra'atin ta'rifu ma hiya al-ijabah. Lihat di sini diterangkan bahasanya, kata beliau, wahai para wanita, lihatlah pakaianmu sebelum suamimu datang. Sebelum suamimu datang, perhatikan pakaianmu, perhatikan penampilanmu. Ya, bau-baunya juga diperhatikan. Bau tubuhnya. Ini penting sekali. Sebelum dan kemudian tanyakan pada dirimu suatu pertanyaan. Apa yang butuh ditanyakan itu, apakah suamiku bahagia ketika dia melihat penampilanku seperti ini? Apakah suamiku itu bahagia ketika dia melihat penampilanku seperti ini, ketika dia datang? Dan ini pastinya semua wanita itu mengetahui jawaban seperti ini. Pasti semua wanita mengetahui, karena dia yang paling paham tentang suaminya, bukan dia yang paling paham tentang suami orang lain. Ini beliau terangkan seperti itu. Inna rajula mafturun ala mahabbatin kullu ma huwa jamil. Ketahuilah wahai para wanita, sungguh laki-laki itu secara fitrah itu sangat menyukai sesuatu yang indah, sangat mencintai kecantikan. Itu secara fitrah. Ya, tidak ada kalau dihadapkan antara wanita cantik dengan wanita yang biasa, semua orang ingin yang cantik, tapi dia belum tahu isinya. Ketika dia sudah berkeluarga, ternyata yang cantik itu menipu biasanya. Tapi alangkah indahnya jika yang cantik itu sesuai dengan hati dan kecantikannya. Illa man baddala fitratahu, kecuali orang yang terganti fitrahnya. Iya, laki-laki yang terganti fitrahnya apa? Dia suka yang fitrahnya sehat, pasti suka wanita yang cantik. Tapi kalau fitrahnya terganti, dia suka yang laki-laki. Ini fitrahnya yang sudah terganti fitrahnya. Tidak ada fitrah selain laki-laki itu menyukai seorang wanita yang cantik, kecuali orang yang terganti fitrahnya. Kalau orang yang sudah rusak fitrahnya, maka semua dianggap cantik. Meski laki-laki sekalipun dianggap cantik oleh dia. Na'udzubillah. Wasa khalfa kullu qabihin wal khabis. Lihat, orang yang terganti fitrahnya, semua yang jelek itu dianggap
baik. Jadi diterangkan oleh para ulama, dalil itu ada akliyah dan nakliyah. Dari sisi usul ini saya kasihkan. Nakliyah yang dinukilkan itu seperti Al-Quran, itu dinukilkan. Sunnah, itu dalil dinukilkan. Kemudian ijma kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama. Tetapi ada adillatun nakliyah, dalil secara akal. Dalil secara akal ini dijadikan dalil. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, maka tetap dijadikan dalil. Seperti seorang lelaki itu menyukai wanita, itu secara fitrah dan itu dalil akliyah, dari secara akal. Kalau seorang lelaki menyukai sesama lelaki, maka ini keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah. Tapi berbeda halnya ketika cinta, yaitu cinta keumuman syariat di antara kaum muslimin. Itu beda halnya, tapi yang diinginkan di sini adalah orang yang terganti fitrahnya, dia tidak menyukai perempuan lagi. Yang dia suka adalah laki-laki. Benar-benar ini keluar dari syariat dan terganti dari fitrah yang baik. Kemudian beliau menerangkan, wa indama yadkhulu rajul ila baitihi wa yajidu zawjatahu fi suratin bahiyatin dadabatin yas'uru bihubbihi laha wa mailihi ilaiha yudriku mudda ta'iha min ajlihi. Lihat, ketika seorang suami itu masuk ke dalam rumahnya, yaitu dia dari capek bekerja, dari mencari nafkah, kemudian dia mendapatkan istrinya dalam bentuk yang sangat menarik, dalam bentuk yang cantik, yang membuat suaminya terpikat, maka bertambahlah kecintaan suami kepada istri tentunya. Tapi coba dalam keadaan suami sudah capek, dia masih cobe-cobe sambal kesukaanmu loh ini. Biar sambal kesukaan. Kalau orang capek tidak ada sambal kesukaan sekarang. Kan seperti itu. Atau dia lagi mencuci dan seterusnya, atau dia lagi mengurus anak. Ini keliru. Dalam rumah tangga ternyata yang seperti ini sangat keliru. Kalau dia sudah tahu waktu-waktu suaminya datang, maka sebelum datang suaminya semua telah beres. Baik pekerjaan yang belum selesai harus beres seketika. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk kembali kepada istri, kembali kepada si istri, bukan kembali kepada suami saja. Kembali kepada si istri dan kebahagiaan rumah tangganya. Maka si suami itu akan semakin condong kepadanya. Dan apa yang dia rasakan pada suami, rasa capek, rasa lelah, rasa apalagi penat, semua akan hilang menjadi kebahagiaan. Berganti menjadi kebahagiaan. Lihat, kata beliau di sini, qad tadarra'a ba'du niswa bima ladaihinna min a'malihinna fi manzili min tabakhin aw ghuslin ila ghairi dzalik. Terkadang wanita itu mengambil alasan, banyak mengambil alasan. Apa alasannya? Bahwasanya saya ini punya pekerjaan di rumah, banyak pekerjaanku. Padahal dia tidak tahu pekerjaannya si suami di luar itu lebih mengerikan. Iya, pekerjaan lebih mengerikan, sangat menguras tenaga. Belum lagi fitnah pekerjaan di kantornya, itu lebih berbahaya lagi. Fitnah yang ada di luar. Belum lagi si suami itu menjaga dirinya dari fitnah yang ada di jalan-jalan. Oleh sebab ini laki-laki itu lebih berat lagi sebenarnya urusannya, 2 kali beratnya daripada seorang wanita. Memang pekerjaan rumah sangat lelah, sangat capek. Bahkan kalau mau dikisahkan, mondar-mandirnya istri itu antara dapur, depan rumah itu, kalau mau dihitung itu bisa berpuluh-puluh kilo, bahkan ratusan kilo. Kalau dia mondar-mandir, mulai dari pagi ya, pagi ngurus anak, kemudian dia jalan-jalannya itu bisa hitung sampai berpuluh-puluh kilo sebenarnya. Oleh sebab itu yang seperti ini saling mengkompromikan. Capeknya si istri di rumah dan capeknya sang suami itu di luar. Terkadang wanita itu mencari-cari alasan dengan pekerjaan rumah, seperti saya lagi memasak, saya lagi mencuci,
saya lagi urus anak. Seperti itu. Maka wanita yang seperti ini, lihat di sini dijawab sendiri. Fa yuqalu lahunna, maka dikatakan kepada mereka, litaj'ala kulla wahidatin minkunna tilkal a'mali qabla maji'iz zawj. Walau adda dzalika ila ba'd al-ijtihad wa ta'ab, fa inna thamarata dzalika a'dam min hadha ta'bin bima la majala liqiyasi fihi. Kata beliau, dikatakan kepada wanita, sebaiknya semua dari amalan-amalan ini dikerjakan selesai begitu saja. Sebelum suamimu datang, sebelum suami engkau datang. Sekiranya seorang wanita bersungguh-sungguh untuk melakukannya, meskipun dia rasa capek, tapi dari kesungguhan dan rasa capek itu ada buah yang sangat besar. Apa buahnya? Sesuatu yang tidak bisa dikiaskan dengan apapun, berupa kebahagiaan. Terkadang begini, kadang kata para ulama, terkadang satu kesalahan si istri itu yang kecil, kalau si suami itu lagi ngambek atau lagi ada masalah, baik masalah di kantor dulu dan seterusnya, atau masalah di rumahnya, dia akan selalu mencari kesalahan si istri. Dia tidak akan pernah puas sebelum dia menghardik istrinya atau mencambuk ya. Ada yang kalau mencambuk istri itu kelewatan sebenarnya. Ya boleh dicambuk, tapi disentuh saja. Begitu cara menyambuk secara syariat. Kalau kita bukan cambuk syariat ya, cambuk ala Makassar. Kalau cambuk ala Makassar itu beda. Lihat, di sini beliau melanjutkan, "Tsumma inna rajula illam yajid fi baitihi ma yasurruhu fa innahu sur'an ma tataghallabu alaihi wasawis al-khannas fatajammala fi ainihi ukhriyat allawati yasurna fi tarukat wa yubghidu fi aini zawjatahu." Lihat, ketika seorang suami itu tidak mendapatkan sesuatu yang membahagiakan di rumahnya, ketika dia tidak mendapatkan membahagiakan di rumahnya, maka si suami itu akan berubah secepat mungkin. Maka syaitan pun memasukkan bisikan-bisikan kepada si suami. Apa bisikan-bisikannya? Menjadikan di mata suami itu wanita-wanita yang di luar itu lebih cantik daripada istrinya. Menjadikan wanita-wanita di luar itu lebih menarik daripada istrinya. Yang mana wanita, bahkan di sini terangkan wanita-wanita yang jalan, menjadikan dia lebih cantik daripada istrinya, dan dia benci kepada istrinya, dia membenci istrinya. Maka ini yang perlu diperhatikan, karena ini adalah marhalah yang pertama. Ukhti muslimah, wahai saudariku yang muslimah, litakun al-ibtisamata daiman tataraqraqu ala syafataik kullama nadhara ilaiki zawjiki inna tilkal basmata la tastagriku akthara min lahmil basar lakin dhakaraha tabqa daiman fi dhakiratir rajul. Lihat, beliau menerangkan di sini, wahai saudariku muslimah, maka hendaklah senyuman itu senantiasa bersinar di antara kedua bibirmu. Maksudnya, hendaknya engkau menebarkan senyuman senantiasa kepada istrimu, jangan menebarkan senyuman kepada orang lain. Ini yang kekeliruan dalam rumah tangga sebenarnya. Ketika dia lagi konflik, ya namanya perahu itu kan, namanya bahtera rumah tangga. Bahtera itu kadang ada ombaknya, ada yang kecil, ada yang besar. Kadang ombaknya itu menggelincirkan perahu tersebut, akhirnya hancur berkeping-keping. Namun dari goyangan-goyangan ombak itu, dia tetap berlaku lemah lembut kepada suaminya, dan si suami juga berlaku baik kepada istrinya.
Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya itu marah kepada Nabi, Rasulullah tetap diam dan dia tetap apa? Mengayomi istrinya. Tetap Rasulullah berbicara yang baik kepada istrinya, betul-betul kata yang baik kepada istrinya. Dia tidak pernah berkata kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah kasar terhadap istrinya. Oleh orang yang sangat penyayang, bahkan dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pria yang sangat romantis, benar-benar romantis terhadap istrinya. Itu tahu enggak kisahnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu habis pulang perang, kemudian habis perang itu kan disambut ya. Disambut dengan apa? Duf. Kemudian ada dari apa anak-anak kulit hitam itu dari Habasyi itu bermain apa? Bermain-main di masjid, yang mana Aisyah radhiyallahu anha itu sesekali mengintip kepada wanita tersebut, dan Aisyah itu menempelkan pipinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesekali dia melihat, kemudian dia menempelkan. Itu betapa diterangkan betapa romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Dan romantis itu tidak ada masalah. Kalau terhadap suami, yang jadi masalah kalau romantis yang bukan bersama suaminya, ini bukan bahaya ini. Iya. Kalau dia mau pegangan tangan begitu kan? Dia pegangan tangan kemudian sama istri itu tidak ada masalah. Sama dengan halnya laki-laki, kalau pegangan tangan boleh enggak? Kalau sama laki-laki lain pegangan tangan. Iya. Jadi masalah itu kalau pegangan tangan sama laki-laki lain, tapi sama istrinya ada itu tidak. Tapi sebenarnya ikhwah, pegangan tangan itu bagian daripada akhlak. Itu boleh menggandeng seseorang apalagi kepada tamunya, tapi bukan maksudnya perempuan yang bukan mahramnya mentang-mentang pegang tangan boleh dipegang semuanya. Wah, ini salah ini. Ini nanti dibilang saya lagi yang terangkan seperti itu. Maksudnya untuk ketika ada tamu datang, kemudian tamunya ingin pulang, maka dia gandeng tangannya, diantar sampai keluar rumahnya. Diantar sampai keluar rumahnya. Ini bagian daripada sunnah. Tapi sekarang ikhwah, ada sunnah-sunnah yang terkadang sunnah itu ketika kita lakukan itu menjadikan fitnah. Mungkin saat sekarang ini orang-orang yang tidak mengerti, seorang laki-laki memegang tangan laki-laki, ini bahaya. Sebaiknya yang seperti ini jangan dilakukan. Ini satu contoh. Contoh yang lain, saya kasih contoh. Orang ingin menegakkan sunnah salat menggunakan sendal. Iya kan? Kan sunnah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi ni'alikum." Salatlah kalian menggunakan sendal-sendal kalian. Ini kan sunnahnya, diperintahkan, disunnahkan. Jadi sesekali seseorang boleh salat di masjid itu menggunakan sendalnya, tetapi diterangkan oleh para ulama itu dengan syarat 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh dia sholat menggunakan sendal ketika dia punya karpet, ada karpetnya, atau yang berlantai, yang berkeramik. Kemudian dan sunnah itu ditegakkan ketika masyarakat di sekitar sudah mengetahuinya. Adapun kalau masyarakat belum mengetahui, maka itu tidak dibenarkan. Nah, ini kan sunnah yang seperti ini tidak boleh serta-merta orang mengerjakannya, akan membuat fitnah nantinya, membuat orang lari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat orang lari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua sunnah itu di zaman sekarang yang dulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita kerjakan. Tidak, ada yang butuh tahapan. Ada memang yang sunnah apabila dikerjakan justru membuat sunnah tersebut tercela. Sama halnya, saya kasih contoh, minum sambil berdiri. Ya, minum sambil berdiri. Apakah itu sunnah? Iya, sunnah. Tapi kalau dikerjakan di tengah-tengah masyarakat, itu akan menjadikan fitnah. Kenapa menjadikan fitnah? Karena orang memandang bahasanya selama ini minum itu dengan duduk, tetapi sesekali itu boleh dia minum dalam keadaan berdiri. Ini dikatakan sunnatun nadirah, sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi. Tapi
dilakukan. Kapan itu? Jarang sekali. Mungkin dia di rumahnya, atau mungkin di kalangan orang-orang yang sudah mengetahui, di kalangan penuntut ilmu. Kalau di kalangan masyarakat jangan dikerjakan, karena nanti akan timbul fitnah. Seperti itu caranya. Maka ada sunnah-sunnah memang yang bisa dikerjakan secara keumuman, dan ada yang tidak. Ada yang tidak. Kemudian beliau melanjutkan di sini, maka senyuman itu, senyuman itu bagaikan hilang sekejap mata. Senyuman. Akan tetapi ketika si istri senantiasa senyum kepada suaminya, maka memori seorang lelaki itu akan tersimpan senyuman istri di dalamnya. Maka senyuman itu selalu tersimpan di dalam memori apa? Memori suaminya. Maka inilah yang menyebarkan daripada kebahagiaan di rumahnya. Bahkan fahiya ajmalu ma yarahu ar-rajul ba'da yawm kullihi ta'ab wasyaqa. Bahkan dia itu adalah lebih indah seorang suami melihat senyuman itu daripada rasa capek yang dia rasakan di luar dari pekerjaan si suami, Bahkan di sini diterangkan, ukhti al-muslimah, wahai saudariku yang muslimah. Beliau menerangkan bahwasanya senyuman itu bagaikan apa? Sesuatu yang benar-benar terukir di memori suami, dan dia lebih indah daripada dia berpakaian yang indah, dan lebih indah daripada si istri itu berhias dengan perhiasan. Senyuman itu lebih dari itu, lebih indah dari perhiasan, lebih indah dari pakaian yang indah yang dipakai oleh si istri. Seolah-olah beliau mengatakan di sini, anna zaujatahu taqulu lahu bihadzal ibtisam al-haqiqa alladhi la yasubuhu ayya matlabin manfa'i, inni ash'uru bisadati bimaji'ika innaka tamnahani as-surur bi ru'yatik. Lihat, seolah-olah kata beliau di sini, seolah-olah senyuman yang tulus itu, senyuman istri yang tulus kepada suaminya itu terukir dari suatu ucapan dari ukiran senyuman tersebut. Kata beliau, sesungguhnya aku merasa bahagia dengan kedatanganmu. Sesungguhnya aku merasa bahagia dengan kedatangan suamiku. Dan sesungguhnya engkau telah memberikan kepadaku kebahagiaan dengan melihatmu. Itu yang terukir dari sebuah senyuman istri terhadap suaminya. Bahkan di sini diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, beliau mengatakan, li'annaha tu'tabaru minas shadaqat allati taj'alinaha fi sahifatik isma'i ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Bahkan senyuman itu dianggap bagian daripada sedekah. Senyuman itu dianggap bagian daripada sedekah. Denganlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuki atau tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Iya. Anak-anak itu lihat, ini hadis ini ternyata sampai kepada anak-anak. Ketika anak-anak ternyata sampai dari hadis ini, dia bilang, dia sering mengungkapkan itu kepada kita orang-orang tuanya. Dia mengatakan, Abi, hari ini saya mau bersedekah. Saya bilang, sedekah apa yang kalian bisa sedekahkan hari ini? Dengan bersenyum, dengan memberikan senyuman kepada orang lain. Subhanallah. Ini ketika hadis ini saja benar-benar diserap oleh seseorang, kemudian dia amalkan, benar-benar ini menjadi sedekah yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW
menegaskan untuk tidak menganggap remeh dari perkara senyuman. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wala antalka akhaka biwajhin talq. Janganlah kalian menganggap remeh sedikit pun dari kebaikan. Jangan kalian menganggap remeh sedikit pun dari kebaikan meskipun kalian berjumpa kepada saudara kalian dalam wajah yang berseri-seri. Dari wajah yang berseri-seri. Jangan sesekali menganggap remeh dari sedikit kebaikan. Meskipun seseorang itu berjumpa kepada saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Wadzalika minal ma'ruf. Yang demikian itu perkara yang ma'ruf, bahkan dianggap sedekah. Lihat. Maka ini ya ikhwah, subhanallah ya. Memang benar. Nabi SAW itu benar-benar indah sekali Islam ini. Beliau mengatakan, ajaban diambil mukmin, inna amruhu kullahu khair. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusan perkara agamanya semua kebaikan. Tidak ada yang tidak ada kebaikan. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar. Semua adalah kebaikan. Bahkan kalau dia berjumpa kepada saudaranya, dia salam, itu satu kebaikan. Dia senyum, itu pahala lagi. Belum lagi kalau dia bertutur kata yang baik kepada saudaranya, itu juga pahala. Semua ucapannya, ucapan kebaikan yang lahir dari mulutnya, itu semua pahala. Dan ucapan itu tidak akan pernah kembali selamanya. Ketika malaikat telah mencatatnya, sudah telah dicatat dan tidak akan pernah kembali. Dia tidak akan pernah menarik, meskipun dia telah bertobat, telah tercatat oleh para malaikat dari ucapan-ucapannya. Maka ucapan yang baik itu dihitung sebuah pahala. Belum lagi kalau dia membaca Al-Qur'anul Karim, itu lebih tinggi lagi. Karena itu adalah ucapan Allah, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Belum lagi kalau dia baca Al-Fatihah saja. Dia membaca Al-Fatihah terus menerus, itu akan dihitung pahala satu huruf. Berapa banyak dari huruf-huruf yang ada di dalam suratul Fatihah. Belum lagi surah-surah yang lain. Maka sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Terakhir, ini sebelum kita pindah ke bab berikutnya, ini ikhwah, kesimpulan. Di sini diterangkan tentang hikmah sebuah senyuman. Sampai jam berapa ini? 5 menit lagi. Ya. Di sini diterangkan, yaqulu Urwa ibnu Zubair rahimahullah taala. Berkata Urwa bin Zubair. Urwa bin Zubair ini adalah anaknya Zubair bin Awam. Beliau mengatakan, ukhbirtu annahu maktubun fil hikmah. Saya diberikan khabar, sesungguhnya telah ditulis dalam hikmah. Apa beliau yang ditulis? Ya bunayya litakun wajhaka basta wal takul al kalimatu thayyibah takun ahabba ila nasi min an tu'tiyahum ita'a. Kata beliau, aku diberikan kabar yang telah tertulis dalam hikmah. Dia mengatakan, wahai anakku, hendaknya wajahmu itu senantiasa berseri-seri, senantiasa menunjukkan wajah yang berseri-seri. Dan setiap hendaknya ucapanmu itu adalah ucapan yang baik semua. Karena segala ucapan baik itu adalah sedekah. Wa kalimatun thayyibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kalimatun thayyibah shadaqah. Setiap ucapan yang baik itu adalah sedekah. Adapun ucapan yang buruk itu dianggap dosa, tetap dianggap dosa dan tetap dicatat. Maka engkau lebih dicintai manusia. Nah, maka manusia itu lebih mencintaimu daripada apa yang min an tu'tiyahum ita'an. Maka itu lebih manusia cintai daripada engkau memberikan suatu pemberian.
Ketika seseorang dihadapkan, dia diberikan satu pemberian, namun ketika dia memberikan senyuman, itu lebih dia cintai daripada apa? Daripada pemberian tersebut. Tapi kalau dia mengumpulkan dua-duanya, Masya Allah, dia memberikan senyuman kemudian juga memberikan pemberian, itu adalah sangat sempurna. Tapi kalau ada orang yang kira-kira dia memberi dengan wajah yang abusa, bermuka masam, kira-kira ada orang yang menerima enggak? Ambil gini dengan wajah yang kecut, ada kira-kira enggak? Ada ya, paling iya dibalikin kembali ya, bilang banyak jadi rumah kalau yang begini ya. Seperti itu. Kemudian qala Habib Ibnu Abi Sa'id, qala Habib Ibnu Abi Thabit rahimahullah taala, beliau mengatakan min husnil khuluqir rajul an yuhadditsa sahibahu wa yatabassam. Dan termasuk akhlak yang sangat baik kepada seorang lelaki yang dia mengajak bicara saudaranya dalam keadaan tersenyum, Ini ikhwah, lihat, ana kisahkan satu kisah tentang Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ibnu Qudamah itu orangnya kurus, ganteng, dan dia punya banyak musuh dalam dakwah. Ketika Ibnu Qudamah itu ingin berdiskusi kepada musuhnya, ini saya baca di dalam biografi beliau, ingin berdiskusi kepada musuhnya itu sudah jatuh duluan, sudah down duluan, dengan senyuman yang diberikan kepada Ibnu Qudamah. Itu ketika seseorang berjidal atau dia berdiskusi, maka jangan nampakkan muka yang sangar. Dan ini didapatkan di biografi ulama di mana-mana. Ketika mereka berhadapan kepada lawan debatnya, maka dia ajak lawan debatnya itu senyum, dia ajak berbicara. Maka dari itu sudah runtuh duluan mental dia sebelum masuk dari pembahasan diskusi dia. Ini dari kisah para ulama tentang bagaimana hebatnya senyuman tersebut. Dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman itu bisa meruntuhkan apa? Lawan debat dia atau musuh yang dia berdebat padanya. Wallahu taala a'lam. Ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.